Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhara Nazifatun Namira dari kelas 11 IPA 1 absen 6 akan menjelaskan materi tentang bab muamalah yang diajarkan langsung oleh Bapak Nur Faji Al-Najaki, SPDI, sebagai guru mata pelajaran agama Islam di SMA 1 Cirebon. Muamalah menurut syariat Islam adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan sesama manusia. Baik, sebelum saya membahas materi lebih jauh, di sini saya akan menjelaskan 4 materi yang akan saya bahas. Pertama ada prinsip ekonomi Islam, kedua ada jual beli dan khiyar, ketiga ada syirkah, dan keempat atau terakhir ada bunga dan bank dalam Islam. Pertama, ada prinsip ekonomi Islam. Prinsip yang diterapkan dalam kegiatan ekonomi Islam adalah asas atau dasar yang digunakan untuk mengatur atau menjalankan sistem perekonomian di dalam agama Islam. Prinsip dan praktik ekonomi Islam yang dijadikan acuan umat Islam dalam melakukan kegiatan ekonomi ada 3, yaitu ada 1. Hendaknya dilakukan dengan cara yang baik. Kedua, hendaklah kegiatan ekonomi teradministrasi dengan tertib. Ketiga, ada dilakukan dengan secara terencana dan profesional. Kemudian ada cara-cara melakukan ekonomi Islam. Yang pertama, ada mengutamakan faktor keahlian. Yang kedua, dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, dilakukan secara adil. Dan keempat, dilakukan dengan penuh amanah. Kemudian ada tujuan, prinsip, dan praktik dalam ekonomi Islam. Pertama, agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi Islam. Yang kedua, agar manusia dapat saling memberikan dan memberi manfaat kepada sesama manusia lainnya. Yang ketiga, agar manusia mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Keempat, agar manusia dapat melakukan kegiatan ekonomi yang dapat menyelamatkan keyakinan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Selanjutnya, materi yang kita bahas adalah tentang jual beli. Jual beli menurut istilah syara adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara riba di antara kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual. Kemudian, jual beli menurut istilah terminologi adalah proses tukar-menukar barang untuk memiliki dan memberi kepemilikan sesuai syarat dan rukun tertentu. Dalil yang digunakan sebagai landasan jual beli yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 25. Prinsip jual beli. Prinsip jual beli terbagi menjadi 4, yaitu pertama, dilakukan secara sukarela. Yang kedua, barang yang ditukarkan dapat memberikan manfaat. Yang ketiga, barang dapat diserah terimakan. Dan yang terakhir ada kegiatan tukar-menukar barang. Syarat dan rukun jual beli. Pertama, adanya akid, yaitu penjual dan pembeli. Kedua, adanya ma'qud alaih, yaitu barang yang dapat diperjualbelikan. Yang ketiga, adanya siqot, yang artinya ijab dan kabul. Macam-macam jual beli. Yang pertama, ada jual beli berdasarkan kehalalan. Yang kedua, jual beli berdasarkan keharamannya. Yang ketiga, jual beli sah dan tidak terlarang. Keempat, ada jual beli yang tidak sah dan terlarang. Yang kelima, ada jual beli yang sah namun terlarang. Hikmah jual beli yang pertama yaitu dapat memberikan kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, dapat membuat peluang pekerjaan. Yang ketiga, dapat menggerakkan ekonomi umat Islam. Materi selanjutnya adalah tentang khiyar. Apa sih pengertian khiyar itu? Khiyar adalah pemilihan, yang berarti bebas memutuskan antara melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Khiyar dilakukan untuk menjaga kemaslahatan penjual dan pembeli dari tipu daya dan penyelesaian di kemudian hari. Macam-macam khiyar. Pertama ada khiyar majlis, yaitu jenis pemilihan yang dilakukan dalam suatu majlis atau tempat jual beli. Kedua ada khiyar syarat. Adapun artinya yaitu hak memilih berdasarkan syarat-syarat yang berlaku. Yang ketiga ada khiyar aib. Khiyar aib adalah hak pilih karena adanya cacat pada suatu barang. Materi yang akan saya bahas selanjutnya adalah tentang syirkah. Syirkah menurut bahasa artinya istilah yang berarti pencampuran atau persekutuan. Syirkah menurut istilah adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh dua orang baik secara jasa maupun usaha
yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama sesuai dengan kesepakatannya. Kemudian ada jenis-jenis dalam syirkah. Syirkah terbagi menjadi dua, yaitu ada syirkah amlak dan syirkah ukut. Syirkah amlak tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada syirkah ikhtiar dan syirkah jabar. Kemudian syirkah ukut terbagi menjadi empat, yaitu ada syirkah wujud, syirkah abdan, syirkah al-inan, dan syirkah al-mukawadah. Selanjutnya ada materi terakhir sekaligus materi penutup, yaitu ada riba, bunga, dan bank. Secara istilah, riba adalah tambahan pembayaran dalam sebuah transaksi baik pada jual beli, sewa menyewa, maupun hutang piutang, dan lainnya yang bertolak belakang dalam prinsip muamalah. Bunga bank termasuk riba, sehingga bunga bank juga diharamkan dalam ajaran Islam, karena bisa terjadi pada pinjaman yang sifatnya konsumtif. Macam-macam riba. Riba terbagi menjadi 4, yaitu ada riba fadal, riba nasi'ah, riba qardi, dan riba iyad. Baik, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak materi yang saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya dan hikmahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.